wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Silakan disiapkan ketua kelas. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada bu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran pendidikan agama Islam ya. Kita lanjutkan materi kemarin, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana? Tahu? Tidak, Bu. Tidak tahu. Kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam agama Islam dikenal 4 buah kitab yang wajib kita percaya serta kita imani. Jumlah kitab suci sebenarnya tidak dijelaskan dalam Al-Quran, juga dalam hadis. Selain dari kitab Allah yang diturunkan melalui Rasul, melalui malaikat Jibril, kita juga bisa berpedoman pada hadis Nabi Muhammad SAW dan sahifah-sahifah atau suhuf atau lembaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan pada Nabi Adam, Ibrahim, dan Musa, yaitu kitab Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya yaitu wajib. Wajib beriman kepada kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan kepada nabi, para nabi dan rasulnya. Maka pengingkaran terhadap salah satu kitab Allah sama artinya dengan pengingkaran terhadap kitab-kitab Allah. Mengingkari kitab Allah sama pula artinya mengingkari kepada Rasulullah SAW, para malaikat, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengaku Islam tetapi mengingkari iman kepada kitab-kitab Allah termasuk murtad atau keluar dari Islam. Adapun dalil-dalil wahyunya yaitu yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepada kitab-kitabnya dan penjelasan Allah tentang kitab-kitab tersebut, yaitu hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab Allah turunkan sebelumnya. Itu dalam surat An-Nisa ayat 136. Selanjutnya yaitu berhenti dulu. Yang kedua yaitu ada penjelasan Rasulullah SAW tentang kitab-kitab Allah, yaitu banyak sekali hadisnya, yaitu seperti sesungguhnya keberadaan kalian terhadap orang-orang sebelum kalian ialah seperti waktu antara sholat asar dengan terbenamnya matahari. Pemeluk kitab Taurat diberi kitab Taurat, kemudian mereka mengamalkannya hingga pertengahan siang, kemudian mereka tidak mampu melaksanakan, kemudian diberi uang 1 kirat. 1 kirat itu sama seperti pecahan uang dinar. Pemeluk kitab Injil diberi kitab Injil, kemudian mereka mengamalkannya hingga sholat asar dikerjakan, kemudian mereka tidak mampu mengamalkannya, kemudian mereka diberi uang 1 kirat, kemudian kalian mengamalkannya hingga matahari terbenam, kemudian kalian diberi uang 2 kirat. Para ahli kitab berkata, mereka lebih sedikit amal perbuatannya daripada kami, namun lebih banyak pahalanya. Allah berfirman, apakah aku mengurangi sedikit pun dari hak kalian? Mereka menjawab, tidak. Allah berfirman, itulah karuniaku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Adapun perbedaan dan persamaan kitab dan suhuf. Yang dimaksud kitab ialah kumpulan firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulnya. Wahyu itu dicatat dalam lembaran-lembaran kertas. Lembaran-lembaran itu kemudian disatukan menjadi buku besar dan disusun secara sistematis sesuai petunjuk Rasul sendiri. Kumpulan lembaran-lembaran tersebut sudah berwujud buku, itulah lazimnya disebut dengan kitab. Terus yang disebut suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang diberikan kepada rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Dengan demikian juga kita bandingkan dengan kitab, sungguh relatif lebih sedikit daripada kitab. Adapun materinya yang terakhir yaitu adapun fungsi dan hikmah iman kepada kitab Allah SWT. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi, untuk membangun kehidupan bermasyarakat, untuk menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Adapun hikmahnya yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah SWT yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalah, terus hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab, dan termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Terima kasih. Itulah penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.